Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita kitab Fathul Mu'in yang disusun oleh Syekh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Kita sedang membicarakan tentang syarat-syarat seorang wanita yang sah kita jadikan istri, yang boleh kita jadikan istri. Yaitu kemarin kita sudah baca syaratnya. Pertama, khuluwun min nikahin wa iddatin. Jadi wanita yang kita akan jadikan istri, dia kosong dari pernikahan. Artinya dia bukan lagi menjadi istri seseorang, dia bukan lagi dalam ikatan pernikahan, dan dia juga bukan dalam masa iddah gitu. Kemarin penjelasan. Selanjutnya syaratnya adalah ta'in, di mana seorang wanita yang kita ingin jadikan istri, ya wanita terus tertentu, artinya ketahuan orangnya, mana orangnya, gitu ya, di mana sifatnya. Kemarin kita jelasan itu semua. Selanjutnya adalah syarat seorang wanita yang boleh kita nikahi, dia bukan mahram kita. Mahram itu artinya wanita yang haram kita nikahi. Artinya ketika seorang wanita dia adalah mahram kita, maka kita tidak boleh menikahinya, kita tidak boleh menjadikannya sebagai istri. Sehingga berbicara tentang mahram, itu artinya wanita yang haram kita nikahi. Dalam bahasa lain disebut juga al-muharramat minan nisa, artinya wanita-wanita yang haram kita nikahi. Nah, wanita yang haram kita nikahi itu ada 3 sebab. Pertama, sebab nasab, karena ada garis keturunan. Kedua, sebab rodo. Rodo itu artinya sebab susuan. Yang ketiga, sebab musaharah. Musaharah artinya karena ada ikatan mertua, ada ikatan mantu, gitu ya. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita fiha aidan adamu mahramiyatin baina wa bainal khatib binasabin. Dan disyaratkan pihak padanya, pada wanita yang akan dinikahi, akan dijadikan istri, aidan juga adamu mahramiyatin, ketiadaan sifat mahram, baina antara wanita tadi, wa bainal khatib, dan antara pria yang akan melamarnya, artinya pria yang akan menjadikan dia istri. Nah, mahram ini, mahram yang pertama itu binasabin, dengan sebab nasab keturunan. Fa harumu bihi li ayati hurrimat alaikum nisa'u qarabatin ghaira ma dakhala fi waladi umumatin wa khu'ulatin. Fayaramu, maka haram bihi, tersebab nasab. Ya haram, apa yang haram nanti fa'ilnya nisa'u gitu ya. Fayaramu, maka haram bihi, dengan sebab nasab, li ayati, karena ayat hurrimat alaikum. Ayat Al-Qur'an adalah hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti. Kita hitung ada berapa wanita yang haram kita nikahi. Hurrimat alaikum ummatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Jadi yang pertama haram kita nikahi ibu, gitu ya. Kedua, wa banatukum, putri kita. Ketiga, wa akhwatukum, saudari-saudari perempuan kita.
Kemudian wa ammatukum, ammat kita, yaitu bibi dari pihak ayah kita, ya. Artinya saudara perempuan dari ayah kita. Wa khalatukum, yang kelima adalah khalah, bibi saudari perempuan dari ibu kita. Kemudian yang keenam wa banatul akh, anak perempuan dari saudara kita, atau orang kita nyebutnya ponakan. Kemudian wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuan kita, sama ponakan juga. Sehingga wanita yang haram kita nikahi berdasarkan ayat ini, haram dari segi nasab itu ada 7. Pertama ummahat, kedua banat, ketiga akhwat, keempat ammat, kelima khalat, keenam banatul akh, ketujuh banatul ukhti. Kita lanjutkan bacaannya. Wa rumubi, maka haram bi tersebab nasab, li ayati, karena ayat hurrimat alaikum. Ini surah An-Nisa ayat 23. Nisa'u qarabatin, wanita-wanita yang masih kerabat, masih saudara dekat. Ghaira, selain atau kecuali, madakhala, wanita yang masuk pada, atau keturunan yang masuk pada, waladi umumatin, anak dari umumah. Umumah itu kebibian dari pihak ayah. Wa khu'ulatin, dan anak kebibian dari pihak ibu. Artinya bahasanya susah ya, ini kita artikan secara letterlock dulu, per kata gitu. Artinya haram kita nikahi wanita yang masih ada hubungan kerabat, kecuali wanita yang perempuan yang dia merupakan anak dari bibi kita, ya. Anak dari bibi kita, waktu itu kita sudah jelaskan, atau anak dari paman kita, gitu. Sehingga waktu itu yang boleh dinikahi walaupun kurang bagus karena masih qarabah, kerabat dekat. Dari segi boleh mah boleh, cuman kurang bagus. Waktu itu kita disebutkan, yaitu saudara ipar kita, gitu. Lah, bukan saudara ipar, kausin, saudara, pokoknya anak dari paman kita atau bibi kita. Bintul am, bintul ammah, bintul khol, dan bintul kholah. Nah, itu 4 itu boleh kita nikahi, cuman ya dianjurkan jangan, karena masih kaum kerabat yang dekat. Nah, selain bintul am, bintul ammah, bintul khol, dan bintul kholah, selain itu artinya yang masih ada kekerabatan, hukumnya haram kita nikahi. Nah, kalau mereka tuh yang berempat boleh, walaupun dianjurkan jangan, karena masih kerabat dekat. Nah, selain mereka yang 4 itu nggak boleh, haram, ya. Kita lanjutkan. Fahina idzin yahrumu nikahu ummin, maka ketika ini haram menikahi ibu. Makanya dalam ayat tadi hurrimat alaikum ummatukum, diharamkan atas kalian ibu kalian. Kalau usul fikih mengatakan yang diharamkan di sini bukan zatnya, tapi perbuatan. Perbuatan apa yang haram dilakukan terhadap ibu kita? Ya, perbuatan menikahi, gitu. Jadi yang diharamkan adalah al-fi'lu, perbuatan. Karena kaitan hukum haram, wajib, sunnah, dan seterusnya itu kaitannya dengan fi'lul mukallafin, perbuatan orang mukallaf. Sehingga maksudnya diharamkan nikahuhunna, itu ya, menikahi mereka. Jadi yang diharamkan bukan zatnya, karena kaitan dengan hukum maka al-hukmu la yata'allaq bizat, hukum itu tidak terkait dengan zat, dengan hakikat, tapi terkait dengan perbuatan. Kita ulang. Fahina idzin, maka ketika ini, ketika yang diharamkan adalah selain yang 4 tadi, bintul am, bintul ammah, bintul khol, dan bintul kholah, gitu. Ya haram nikah ummin, menikahi ibu. Jadi haram menikahi ibu. Nah, siapa si ibu? Di sini dijelaskan. Wahia man waladatka aw waladat man waladaka zakaran kana aw unsa wahiyal jaddatu minal jihatain.
Wahia dan dia ibu. Ya, walaupun kalau kita lihat definisi di sini memang perlu apa ya? Perlu fokus ini. Definisinya ya lumayan lengkap gitu ya, sehingga lumayan apa mendetail gitu. Wahia dan dia ibu. Siapa sih ibu kita tuh? Man waladatka, wanita yang melahirkan kamu. Tuh, wanita yang melahirkan kamu, ibu kita berarti kan? Kita punya emak, punya ibu, punya apa? Ada seorang perempuan tadi yang melahirkan kita, maka itu ibu kita gitu. Awaladat man waladaka, atau wanita yang melahirkan orang yang melahirkan kamu, atau wanita yang melahirkan orang yang melahirkan kamu. Zakaran kana unsa, baik orang yang dilahirkan oleh wanita tadi laki-laki ada ia man tadi itu unsa atau perempuan gitu. Jadi ibu pertama wanita yang melahirkan kamu, kedua wanita yang melahirkan orang yang melahirkanmu. Nah, siapa tuh kira-kira? Wanita, seorang wanita yang melahirkan orang yang melahirkan kita gitu, yaitu nenek kita, baik nenek dari pihak ayah atau pihak ibu. Misalkan kita punya nenek nih, nah nenek kita itu kan nenek dari pihak ayah berarti melahirkan ayah kita, nenek dari pihak ibu berarti dia melahirkan ibu kita. Sehingga definisi kedua adalah man waladaka zakaran, man waladat man waladaka, wanita yang melahirkan. Nah, wanita tadi yang melahirkan orang yang melahirkan kita, maksudnya nenek kita, baik nenek dari pihak ayah. Kenapa? Karena ayah kita kan dilahirkan oleh nenek kita. Kemudian ataupun nenek dari pihak ibu kita, karena ibu kita kan ibu kita yang melahirkan kita. Nah, ibu kita itu dilahirkan oleh nenek kita, sehingga dimaksudkan man waladaka zakaran kana unsa wa hiya jaddatu. Nah, di sini kasih tahu yaitu jaddah, nenek. Minal jihata ini dari dua arah. Maksud dari dua arah adalah al-jaddah min jihatil ab, al-jaddah min jihatil nenek dari garis ayah atau nenek dari garis ibu. Nah, itu haram tuh kita nikahi, karena mereka juga termasuk ibu kita, terus ke atas sampai nenek dan seterusnya. Itu yang pertama, wanita yang haram kita nikah itu ibu kita. Ini masih bicara nasab ya. Lanjut. Wa bintin, dan yang kedua wanita yang haram kita adalah bin. Bin itu putri kita. Siapa sih bintin tuh? Wahia, dan dia bin man waladtaha, wanita yang engkau melahirkannya gitu. Ya misalkan ini nih, saya punya istri, katakanlah istrinya T gitu ya. Kemudian saya dan istri saya punya anaknya namanya Fatimah. Nah, Fatimah itu adalah binti, anak putri saya, dan itu nggak boleh saya menikah dengan dia karena dia putri saya gitu. Wahya, dan bint man waladtaha, wanita yang kau melahirkannya gitu. Itu melahirkan wanita tadi. Jangan dibilang gini, emang laki-laki melahirkan. Maksudnya bukan begitu. Putri kita adalah orang yang dia terlahir dari istri kita, dan istri kita kan nggak mungkin lahir tanpa kita gitu. Artinya putri kita adalah orang yang kita lahirkan, cuma bedanya mungkin gini, kalau istri kita melahirkan secara langsung, kalau kita kan perantara gitu ya. Kita lanjut. Awaladat man waladaha, afwan, awaladta man waladaha. Atau termasuk bintun adalah orang yang engkau melahirkan man waladaha, orang yang melahirkannya gitu. Zakaran kana unsa, laki-laki kada ada man waladaha au unsa, atau perempuan. Begini maksudnya, saya punya putri tadi namanya siapa? Aisyah gitu ya. Lalu kemudian nah, Aisyah haram saya nikahi gitu. Lalu kemudian ini Aisyah kemudian dia punya cucu gitu. Punya cucu, katakanlah cucu perempuan. Nah, itu juga haram saya nikahi cucu tadi terus sampai ke bawah. Kita ulang. Wa bintin, dan anak perempuan. Wahia, dan dia bint man waladtaha, yaitu wanita yang kau melahirkannya, berarti putri kita gitu. Au
waladta atau kamu melahirkan man waladaha, orang yang waladaha melahirkannya, melahirkan perempuan tadi, zakaran kana unsa, laki-laki karena ada man tadi au unsa atau perempuan, maksudnya cucu gitu ya. Misalkan saya punya anak yaitu Fatimah, lalu kemudian Fatimah menikah dengan Ali, kemudian punya cucu dan cucu saya perempuan, nah itu haram saya nikahi. Atau saya punya anak laki-laki, misalkan siapa, Muhammad, lalu kemudian Muhammad menikah dengan Maryam, lalu kemudian mereka punya anak perempuan, nah itu anaknya adalah cucu saya, haram saya nikahi gitu. Itu maksud man waladta man waladaha zakaran kana unsa gitu. Lanjutan. La makhluqatin min ma'i zinahu. Ini kita lagi bicara tentang mazhab Syafi'iyah. Tidak haram menikahi makhluqatin min ma'i zinahu, seorang perempuan yang tercipta min ma'i zinahu, dari air zinahnya. Sudah gini, katakanlah si A Afan berzina dengan siapa? Dengan Inem lah gitu ya. Afan, astagfirullah. Kemudian punya anak. Baik Maryam ketika berzina dengan si A dalam keadaan dia senang sama senang, atau dia dipaksa, katakanlah diperkaos gitu dia. Ulang, si A dia melakukan hubungan zina dengan Inem, lalu kemudian punya anak tuh Inem gitu. Nah dalam mazhab Syafi'i, ketika anak Inem sudah besar, bukan masalah besar atau apa ya, pokoknya secara hukum nanti si A boleh menikahi anak dari Inem itu, anak yang hasil zina antara si A dengan si Inem tuh, boleh dia menikahi dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena anak dari si A dan si Inem yang diperoleh melalui hasil perzinahan, katakanlah namanya siapa ya? Namanya Suci gitu. Nah Suci ini dia secara hukum bukan anak si A gitu. Makanya boleh si A menikahi wanita yang terlahir dari hasil zinahnya gitu. Tetapi hukumnya makruh gitu. Makruh, hukumnya makruh. Walaupun di sini boleh, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena jumhur ulama termasuk Imam Abu Hanifah mengatakan haram, nggak boleh menikah dengan anak kita sendiri hasil zina gitu. Nah itu hubungan antara laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian punya anak perempuan, maka anak perempuan ini halal dinikahi oleh laki-laki tadi tuh, karena dia hasil zina, dan anak perempuan hasil zina dipandang bukan anak sah secara hukum dalam mazhab Syafi'iyah. Tetapi kalau seandainya begini, si A berzina dengan Inem, lalu kemudian dapat anak, yaitu anaknya laki-laki katakanlah ya, sehingga anak hasil zinanya laki-laki. Apakah Inem boleh menikah dengan anak yang laki-laki tadi hasil zina? Nah nggak boleh, ini mah haram. Kenapa haram? Karena dia ditetapkan sebagai anak dari si Inem. Si Inem adalah ibu dari dia tuh, dari anak laki-laki tadi. Makanya anak hasil zina tuh garisnya bukan ke ayah, maksudnya bukan ke laki-laki yang menzinai ibunya, tetapi garisnya adalah ke ibu, dan dia nanti berhak mendapat warisan dari ibunya. Adapun dari laki-laki yang berzina dengan ibunya tadi, dia tidak berhak mendapat warisan. Selanjutnya, wa ukhtin, selanjutnya wanita yang haram kita ini adalah ukhtin. Ukhtin, saudari perempuan kita. Nah, saudari perempuan mudah paham lah gitu ya. Misalkan si A, si B menikah, kemudian punya anak dua, Ali dan Fatimah, maka Ali tidak boleh menikah dengan Fatimah. Kenapa? Karena Fatimah ini adalah saudari perempuan dari si A. Dia tidak boleh menikah dengan saudari perempuan. Dan ini umum, artinya baik saudari perempuan seayah seibu yang disebut al-ukhtus syaqiqah itu ya, ataupun saudari perempuan seayah atau saudara perempuan seibu gitu. Kita lanjut. Wa binti akhin wa ukhtin, selanjutnya wanita yang haram kita nikah adalah binti akhin, anak perempuan dari saudara laki-laki kita.
Yang tadi saya bilang ponakan dia. Wa ukhtin, dan juga anak perempuan dari saudari perempuan kita. Misalkan saya punya saudara, katakanlah Ali. Kemudian Ali menikah dengan apa? Dengan Maryam. Kemudian mereka punya anak perempuan. Nah, saya haram menikah dengan anak Ali tadi. Itu namanya bintul akh namanya. Atau saya punya saudari perempuan. Misalkan katakanlah siapa ya? Coba kira-kira Sarinem. Nah, kemudian Sarinem menikah dengan laki-laki, katakanlah Joni. Kemudian mereka punya anak tuh perempuan. Nah, saya haram menikahi dengan anak dari Sarinem tadi. Kenapa? Karena dia ponakan saya. Gitu. Kita lanjut. Siapa lagi tuh wanita yang haram kita nikahi? Wa ammatin, dan ammah. Sebelumnya kita jelaskan ulang sebenarnya perbedaan antara ammah dan khalah. Kalau ammah tuh saudari perempuan dari ayah kita. Saya punya ayah nih, kemudian ayah saya punya saudari perempuan, baik kakak atau adiknya, itu dalam bahasa Arab disebut ammah gitu. Nah, nanti ada lagi khalah. Kalau khalah adalah saudari perempuan dari ibu kita. Saya punya ibu nih, kemudian ibu saya punya saudari perempuan. Nah, saudari perempuan itu namanya khalah, khalati namanya gitu. Baik kakak atau adik dari ibu saya, yang penting dia perempuan, namanya khalah gitu. Nah, kalau laki-laki, saudara laki-laki dari ayah kita, itu namanya ammun gitu ya. Baik kakak atau adik dari bapak kita. Kalau laki-laki itu namanya am. Kalau laki-laki saudara dari ibu kita itu namanya khalun, khal gitu. Baik kakak atau adik dari saudara dari ibu kita gitu. Kita lanjut. Wa ammatin, dan ammah. Wahya, dan ammah di sini ukhtu zakarin waladaka. Dia saudari perempuan dari laki-laki yang melahirkan kamu. Saya punya orang tua. Itu dia. Katakanlah namanya Pak Iin gitu ya. Lalu kemudian Pak Iin ini punya saudara perempuan, namanya misalkan siapa ya? Esi misalkan itu. Nah, Esi itu amma saya nggak boleh menikah dengan dia. Kenapa? Karena Esi itu adalah ukhtu zakarin waladaka, saudara laki-laki, saudari perempuan dari seorang laki-laki yang melahirkan kamu. Berarti ammah gitu ya. Kalau dalam bahasa Betawi itu disebut kalau Betawi dipisah sih ya. Kalau kalau kakak dari ayah atau ibu kita, baik laki atau perempuan, itu namanya encang. Kalau adik dari ayah atau ibu kita, baik laki atau perempuan, itu namanya encing gitu. Banyak ada nyanyian itu, cincang keling gitu ya. Itu nyanyian Sunda ya. Kita lanjut. Wa khalatin, dan khalah. Khalah juga sama, kita tidak boleh menikah dengan khalah kita, dengan bibi kita. Kalau khalah tadi saudari perempuan dari ibu kita gitu. Baik kakak atau adiknya, itu nggak boleh. Wahya, dan dia khalah tadi ukhtu unsa waladatka, adalah saudari perempuan unsan dari seorang perempuan yang melahirkan kamu. Yang melahirkan kita siapa? Ibu kita. Nah, kalau ibu kita punya saudari perempuan, kita haram menikah dengan perempuan tadi. Kenapa? Karena dia posisinya khalah kita gitu. Itu namanya khalah. Alhamdulillah selesai sudah bicara tentang beberapa perempuan yang disebut mahram kita. Walaupun di masyarakat suka sering salah sebut. Di masyarakat itu biasanya kalau wanita yang haram kita nikahi seringkali disebut muhrim. Nah, ini salah kaprah. Tetapi tidak masalah, artinya mau dibetulin gue susah udah. Yang penting kan niatnya adalah ke sana gitu. Ketika katakanlah saya membonceng bibi saya, yang saya haram menikah dengan dia, ada yang nanya, siapa tuh yang dia boncengin? Nah, biasanya masyarakat bilang ini muhrim saya gitu. Artinya wanita yang haram saya nikahi gitu. Sebenarnya bahasa muhrim itu salah, kurang tepat. Kalau dari segi bahasa ya, bahasa yang benar adalah mahram. Tetapi di masyarakat sudah terlanjur dibilang muhrim, dan yang mereka maksudkan adalah wanita yang haram kita nikahi. Tapi itu salah sebenarnya. Bahasa yang benar adalah mahram. Satu, bisa juga disebut
al-muharramah, wanita yang diharamkan untuk kita nikahi. Tapi kata-kata penggunaan kata muhrim di masyarakat tadi udah ya salah kaprah, susah kita betulin. Sama dengan niat puasa. Di masyarakat kita semenjak dari kecil kita diajarin niat puasa apa? Nawaitu sama gadin an ada ifardi syahri ramadhana. Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sebenarnya kata-kata ramadhana ini salah dari segi nahu gitu. Salah tuh ya. Kenapa? Karena walaupun dia ghairu munsharif, betul dia ghairu munsharif, ilatnya apa? Walaupun dia tidak menerima tanwin dan dia ketika jer alam jernya fathah. Isim ghairu munsharif kan i'rab begitu. I'rabu ma la yansharif, rafa doma, nasab fathah, jer fathah gitu. Dan di sana ada ilatnya. Ilatnya adalah alamiah dan ziyadah alif nun. Alamiah karena dia nama bulan, ziyadah alif nun karena taman alif nun. Karena huruf aslinya ro, mim, bod, gitu ya. Betul, isim ghairu munsharif dia ketika jer alamatnya fathah. Dan Ramadan isim ghairu munsharif. Makanya banyak orang bacanya fathah. An ada fardi syahri ramadhana gitu. Tetapi sesungguhnya salah. Kenapa salah? Karena Ramadan walaupun isim ghairu munsharif, dia di sini posisinya sudah jadi mudhof. Ketika isim ghairu munsharif dia mudhof, maka dia kembali lagi. Yang tadinya ketika dia tidak mudhof, dia alamat jarnya fathah, begitu dia jadi mudhof, alamat jarnya balik lagi ke kasroh gitu. Loh kok bolak-balik sih? Begini. Isim ghairu munsharif gitu ya. Ketika dia jar, dia alamat jarnya fathah gitu. Belum boleh kasroh. Kenapa? Karena secara umum isim ghairu munsharif, isim itu tidak menerima tanwin. Isim disebut ghairu munsharif karena dia menyerupai fi'il. Sebagaimana fi'il dia tidak boleh kasroh, maka ketika ada isim ghairu munsharif walaupun dia jer, dia alamatnya nggak boleh kasroh, dia alamat fathah gitu. Tetapi ketika isim ghairu munsharif dia posisinya jadi mudhof dan mudhof ilaih, maka nanti ketika dia jer isim ghairu munsharif yang dia sudah jadi mudhof itu balik lagi ke kasroh. Kenapa? Karena kembali yang namanya al-idhofah itu dia termasuk ciri isim. Artinya dia sudah kembali lagi kepada ciri isim yang kuat, yaitu jadi mudhof gitu. Mudhof ilaih. Pokoknya al-idhofah termasuk ciri isim ya. Sehingga dia ketika jer balik lagi ke kasroh. Makanya yang benar adalah nawaitu sama ghadina nadai fardi syahri ramadhani hadhihi. Kenapa dibaca ramadhani kasroh? Kan dia ghairu munsharif. Jawabannya adalah ramadhani di sini jadi mudhof. Kemudian hadhihi mudhofun ilaih. Nah, ketika Ramadan dia posisinya jadi mudhof, dia balik lagi ke kasroh. Di anal idhofah min khususiatil ism. Karena idhofah itu ya termasuk ciri-ciri khas isim gitu dia. Secara umum dia ciri-ciri khas isim. Makanya dia menjadi kuat lagi tuh. Menjadi lemah kesamaan dengan fiil sehingga dia balik lagi ke aslinya itu isim. Makanya ketika jer dia alamat jernya jadi kasroh ketika dia mudhof gitu. Biasanya dalam nahwu contohnya gini, marartu bi ahmada. Nah, jer fathah. Tapi kalau dia jadi mudhof balik lagi ke kasroh, marartu bi ahmadikum. Tetapi kalau sudah terlanjur di masyarakat nawaitu sama ghadina nadai fardi syahri ramadhana, bahkan dari kecil dulu kita diajarin ini sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Artinya walaupun secara bahasa itu salah, tetapi dari segi sah niatnya tetap sah. Ya walaupun dari segi bahasa salah, artinya kita nggak usah betulkan, biarkan ya berjalan apa adanya. Ketika masyarakat bilang ramadhana, ya jangan disalahin, biarin. Karena memang lidahnya sudah biasa ramadhana hadhihi sanah. Artinya secara hukum masa paling kesalahannya dari segi bahasa gitu. Kembali, jadi kesimpulannya lagi bahwa ada 7 wanita yang haram kita nikahi, dan itu jelas Allah firmankan dalam surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti. Nah, untuk banatul akh, anak perempuan dari saudara laki kita gitu ya,
atau anak perempuan dari saudara perempuan kita itu mencakup 3. Pertama, banat bintul akhlil ab wal anak perempuan dari saudara kita, baik saudara kita seayah seibu, artinya saudara kandung kita, ataupun bintul akhlil ab, anak perempuan dari saudara kita yang laki-laki seayah. Dan juga termasuk yang haram dinikahi bintul akhlil anak perempuan dari saudara laki-laki kita seibu. Selesai, far'un, ini satu cabang. Lau tazawwaja majhulatan nasab fastalhaqa abuhu sabata nasabuha wala yanfasikhun nikah in kadzabahu zawju wa mithluhu aksuhu bi an tazawwajat majhulan fasalhaqahu abuha walam tusaddiqhu. Lau tazawwaja, seandainya seorang laki-laki menikahi majhulatan nasab, seorang wanita yang tidak jelas nasabnya, ini kaitan nasab ya. Fasal haqaha abuhu, lalu kemudian ayah dari laki-laki tadi isal haqaha, dia mengatakan bahwa wanita tadi adalah anaknya gitu. Jadi isilhaq itu apa ya? Tolabul haq, arti tolabul haq itu ia mengakui anak kalau bahasa kita ya. Kalau bahasa literalnya tolabul haq, meminta menuntut al-lihaq. Lihaq itu untuk bergabung sebagai keturunannya gitu. Sabata nasabuha, maka tetaplah nasabuha nasabnya, nasab dari majulatun nasab tadi. Wala yanfasikhun nikah, dan nikahnya tidak menjadi bubar, artinya lanjut gitu ya. In kadzabahu zawju, jika suami dari wanita tadi tidak mempercayainya, tidak mempercayai isilhaq tadi gitu. Begini maksudnya, katakanlah ketika saya lagi jalan itu ya, afwan, ini contoh saja. Lalu kemudian saya menemukan seorang wanita masih kecil lah gitu ya, belum balik, dan dia anak yang hilang, nggak ketahuan siapa ayahnya, siapa ibunya, pokoknya nggak ketahuan dah gitu ya. Nah itu namanya majhulatun nasab. Lalu kemudian begitu dia agak besar, saya nikahi wanita tadi tuh gitu. Begitu akan nikah, katakanlah begini ya, pokoknya itu udah saya nikahi, udah jadi istri saya gitu ya. Suatu saat katakanlah saya nikah di Bandung ya, saya di Bandung tuh, saya tinggal di Bandung. Suatu saat ayah saya yang dari Surabaya main ke Bandung gitu. Begitu dia main ke Bandung, dia lihat istri saya. Begitu dilihat, nah ini siapa? Saya bilang ini istri saya. Kemudian kata ayah saya, wah itu mah anak saya yang di Bandung dan seterusnya. Nah berarti artinya apa? Antara saya dan istri saya ternyata kakak beradik gitu. Nah itu gimana tuh? Nah secara nasab, sabata nasabuha, maka wanita tadi adalah betul anak dari bapak saya gitu. Betul anak dari bapak saya. Nah dengan catatan istri saya juga mengakui, oh betul saya anak dari bapak gitu. Lalu pernikahannya gimana? Pernikahannya tergantung. Kalau saya mengakui bahwa istri saya adalah anak dari bapak saya, pernikahannya bubar, udah pisah. Tetapi kalau saya tidak percaya, oh enggak, itu bukan anak bapak, bukan. Dan saya mendustakan istilah ini, dan saya nggak percaya bahwa perempuan tadi adalah anak dari bapak saya, otomatis perempuan ini bukan saudara saya. Nah itu pernikahannya lanjut gitu. Jadi tergantung kepada suaminya atau kepada saya, apakah saya percaya isilhaq tadi atau tidak. Kalau saya percaya isilhaq tadi, saya percaya bahwa wanita tadi adalah anak dari bapak saya, pernikahan bubar. Tetapi kalau saya tidak percaya isilhaq tadi, saya tidak percaya wanita tadi adalah anak dari bapak saya, lanjut nikah. Ayo kira-kira mau milih yang mana nih? Yang percaya apa tidak percaya? Ya terserah tuh ya. Ada yang bilang udah nggak usah percaya aja biar lanjut gitu tuh. Ada yang bilang percaya aja karena lebih hati-hati gitu. Artinya walau bagaimanapun nanti kuncinya di suaminya atau di saya gitu ya. Saya percaya atau tidak gitu. Kita lanjut.
Wa mithlu aksu, dan seumpama kejadian di atas, aksu kebalikannya, yaitu bi antazawajat majhulan fasal haqahu abuha walam tusaddiqhu, gitu. Kebalikannya itu juga. Misalkan Maryam, katakanlah ya, dia menikah dengan seorang laki-laki, kan bisa ketemu segala macam, dia di daerah mana nih? Daerah Sumatera misalkan. Akhirnya mereka kemudian menikah. Kemudian jadi istri itu, jadi suaminya. Laki-laki tadi jadi suami Maryam. Suatu saat, gitu ya, ayah Maryam main ke rumah Maryam. Ketemu dia tuh sama laki-lakinya Maryam. Lah, kok ente di sini dan seterusnya. Akhirnya kata ayahnya Maryam, ini siapa Maryam? Maryam bilang, this is my wife. This is my wife. Ini, this is my husband. Ini suami saya. Tapi husband, stop ya, titik husband. Yang dilanjutin. Kalau dilanjutin husband tak, astagfirullahaladzim, gitu ya. Jadi kata Maryam, ini suami saya Pak, gitu. Kemudian kata bapaknya, coba saya lihat, wah ini mah anak saya. Berarti kamu adalah dua orang bersaudara. Gimana permasalahannya? Ya tadi tuh, nasab tetap lanjut, artinya sah sebagai nasabnya, tetapi nanti tergantung Maryam. Kalau Maryam percaya bahwa suaminya itu adalah anak dari bapak Maryam, artinya berarti saudara dia, saudara Maryam, kakak beradik lah katakanlah, bubar pernikahan. Tapi kalau walam tusaddiqhu, Maryam nggak percaya, saya nggak percaya bahwa dia ada anak bapak, bahwa dia saudara saya. Alas, la yanfasihun nikah, lanjut pernikahannya. Alhamdulillah selesai bicara tentang wanita-wanita yang diharamkan tersebab nasab keturunan. Insya Allah selanjutnya pada pertemuan berikut kita akan bicarakan tentang wanita-wanita yang haram tersebab susuan, gitu. Sehingga ada istilah saudari susu, ada istilah ibu susu. Insyaallah nanti kita bicarakan. Dan pada akhirnya itu yang bisa disampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.